Jadi mereka sebutkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah ikut sholat. Tapi Nabi justru berkata, kalian sholati saja teman kalian. Beliau tidak mau ikut sholat. Fatagayyarat wujuhun nas lidalik. Maka wajah manusia pun berubah mendengar hal tersebut. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya teman kalian itu yang meninggal ini, dia itu mencuri harta rampasan perang. Ternyata dibuka harta benda milik dia, ya, didapatkan khazaran, suatu benda begitu dengan nilai 2 dirham. Iya. Di sini sisi pendalilan kita bahwa mensolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Nabi tidak hadir salat, tapi dia suruh orang lain salat. Andai ada fardu ain, wajib ain, maka Nabi juga akan salat pasti. Iya. Tapi di sini hukumnya fardu kifayah. Kalau yang lainnya sudah mensolati, cukup gugur kewajiban atas yang lainnya. Kemudian yang disolati itu, yang wajib disolati seluruh kaum muslimin, dan dikecualikan 2 tidak wajib disolati. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib disolati, sebab Nabi SAW tidak mensolati anaknya Ibrahim, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua yang tidak wajib disolati adalah orang yang mati syahid, orang yang mati di medan tempur karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak wajib disolati. Ini 2 orang tidak wajib disolati. Namun kalimat tidak wajib disolati bukan artinya tidak boleh disolati. Kalau ingin disolati boleh, bagus, tapi tidak wajib 2 orang ini. Nah, jadi ada beberapa orang, mereka ini disyariatkan untuk disolati, seperti anak kecil yang belum balik. Kadang-kadang bayi keguguran pun disyariatkan untuk disolati. Ya. Ada misalnya perempuan gugur kandungannya, boleh untuk disolati, tapi tidak wajib. Boleh disolati. Iya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, dan anak kecil yang belum balik dan as-siqat, bayi yang keguguran, yang meninggal dalam kandungan atau dalam keadaan keguguran, itu disolati atasnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya, didoakan dengan pengampunan dan rahmat. Iya. Dan juga dalam hadits riwayat Muslim, pernah Nabi SAW dibawakan kepada beliau anak kecil dari anak-anak kecil Al-Ansar. Nabi mensalatinya. Iya, Nabi mensalatinya. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan mensalati jenazah anak bayi. Ya. Kemudian diantara yang disyariatkan mensalatinya adalah orang yang mati syahid. Walaupun tidak wajib, juga disyariatkan. Kalau mau disolati, boleh disolati. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyolati seorang sahabat yang mati di medan tempur. Dalam hadits riwayat An-Nasai dan lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau salat setelah meninggal di medan tempur. Iya. Dan ada lagi hadits-hadits lain beliau sebutkan di sini 4 hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, juga di antara orang yang disyariatkan untuk disolati, orang yang meninggal
karena menjalani satu hukuman dari hukuman syar'i. Misalnya orang yang mati dirajam, mati qisas, dia membunuh orang akhirnya dibunuh juga. Yang dibunuh juga ini, yang diqisas, ini juga disyariatkan untuk disolati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, perempuan yang berzina itu dah hamil karena zina dan dia telah menikah, kemudian dirajam oleh Rasulullah, setelah itu disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang bergelimang dengan maksiat, minum minuman keras atau melakukan perbuatan zina dan semisal dengan itu dari perbuatan dosa besar, ya, yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman, ini juga tetap disolati, ya. Tetap disolati. Iya. Demikian pula orang yang punya utang, dia punya hutang dan dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, ini juga disyariatkan untuk disolati. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Kemudian diantara yang disyariatkan untuk disolati, yaitu orang yang dikubur dan belum disolati, atau jenazah sudah disolati oleh sebagian orang dan yang lainnya belum solat, juga ingin solat, maka disyariatkan boleh mereka solat di atas kuburannya. Maksudnya bukan di atasnya pas, tapi seakan-akan kuburannya ini kayak mayat yang berada di depannya, ya. Jadi dia berdiri menghadap ke kuburannya, kemudian mensolatinya, ya. Dan juga boleh pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang dikubur dan belum disolati, sudah terlanjur dikubur dan belum disolati. Keadaan yang kedua, orang yang belum solat, ya. Misalnya sudah disolati di masjid, dibawa ke kuburan, sudah dikubur, dia belum solat, mau juga solat, nah, boleh dia berdiri menghadap kuburannya dan mensolatinya. Iya. Dan hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Diterangkan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki meninggal, maka Rasulullah datang mengunjunginya. Seorang lelaki meninggal dan orang ini sebelumnya telah dikunjungi oleh Rasulullah. Maka ketika dia meninggal dikubur oleh orang-orang di malam hari. Ya. Begitu selesai pagi harinya, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa dia sudah dikubur tadi malam. Maka para sahabat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malam hari dan gelap, dan kami merasa berat untuk merasa tidak senang memberatkan engkau. Maka Nabi mendatangi kuburan orang tersebut dan beliau sholat jenazah di situ. Sebutkan oleh para sahabat, ya, Nabi mengimami mereka dan sholatlah mereka di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang yang belum sholat, atau misalnya ada orang yang belum sholat, ya, dikubur. Jadi anggaplah ini kuburan. Ya. Sekarang saya belum sholat, saya datang, ya, saya sholat menghadap ke kuburan ini. Ya, sesuai dengan tuntunan nanti. Kalau laki-laki menghadap ke kepalanya, kalau perempuan menghadap ke tengahnya. Ya. Nah, sesuai dengan tuntunan dalam sholat. Saya sudah sholat, dan ada beberapa orang belum ikut sholat bersama saya. Ya, misalnya saya menjadi imamnya, terus di belakang ikut sholat juga. Ada orang-orang juga hadir di situ, mereka sudah sholat. Ya. Orang yang sudah sholat ini kalau mau ikut lagi boleh. Kalau mau ikut lagi boleh. Ya. Kenapa boleh? Sebab ada yang sholat dan tidak dilarang kalau mau ikut. Tapi jangan sholat dua kali sendiri. Ya. Misalnya dia sudah sholat, saya mau tambah pahala aku deh sholat lagi. Ya. Itu tidak benar kalau dia duluan memulai. Tapi kalau dia ikut, ada orang sholat dan lihat dia ikut, tidak apa-apa. Misalnya
Walaupun itu berulang 2 atau 3 kali atau lebih. Misalnya ada jenazah, sudah solati, sudah dikubur, datang orang salat di kuburannya. Selesai orang ini, datang lagi orang baru, belum salat lagi, dia salat lagi, ikut lagi di situ. Ya. Selesai itu datang lagi orang baru, belum salat lagi, salat, ikut dia lagi ke situ, salat. Maka ini juga hukumnya boleh. Ini juga boleh, dan itu fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Iya. Baik. Demikian pula dalil yang kedua, seorang perempuan hitam yang biasanya dia membersihkan masjid. Ya. Maka perempuan ini meninggal suatu hari. Di malam hari meninggalnya, kemudian dikubur di malam itu juga. Nabi setelah beberapa hari heran, kok tidak lihat perempuan ini yang biasa membersihkan. Maka dia tanya, di mana perempuan itu? Katanya Rasulullah sudah meninggal. Maka Nabi berkata, kenapa kalian tidak beritahu saya? Nah, maka setelah itu Rasulullah berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka ditunjukkanlah kepada Rasulullah kuburnya. Setelah itu Nabi SAW mendatangi kubur tersebut dan mensalatinya. Ya. Ini menunjukkan tentang bolehnya. Ya. Sekarang sudah kita ketahui ada 2 keadaan. Kalau keadaan pertama, dikubur dan belum disolati. Kalau dikubur dan belum disolati, kapan ditahu belum disolati? Disolati, walaupun sudah berlalu berapa tahun. Ya. Yang kedua adalah orang yang sudah meninggal, sudah disolati oleh sebagian orang, tapi dia sendiri belum salat. Sampai kapan batasannya? Misalnya saya sudah perjalanan saya 2 bulan sudah. Ya. Kemudian pulang, saya dapati sebagian temanku, sebagian keluarga saya misalnya meninggal. Iya. Kan begitu. Sudah 2 bulan ini, saya belum salat. Apakah boleh saya mensalatinya atau ada batasan khusus? Nah, kalau keadaan yang kedua ini batasannya cuma 1 bulan. Batasannya cuma 1 bulan. Itu disebut oleh para ulama. Ya. Dan batasannya di sini Nabi, perempuan ini hanya beberapa hari begitu. Selama beberapa hari setelah itu baru dikabarkan beliau mensalatinya. Ada memang sebagian riwayat mengatakan 1 bulan. Ya, dan itu yang masyhur di kalangan para ulama, kata Syekh bin Baz. Ya, sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan tidak disyariatkan lagi mensalati. Ya. Sudah selesai, sudah disolati orang. Ya. Sudah cukup. Ya, adapun itu adalah perkara yang fardu kifayah dan waktunya sudah pergi, maka tidak boleh lagi dia mengerjakannya. Iya. Baik. Kemudian di antara orang yang disyariatkan untuk disolati adalah orang yang meninggal di suatu negara. Ya, meninggal di suatu negeri. Dan di negeri itu tidak ada orang yang mensolatinya. Ya. Ini boleh disolati dengan salat gaib. Ya, salat gaib kalau bahasa Indonesianya. Bagaimana salat gaib ini? Ini juga termasuk masalah fikih yang betul dijelaskan. Sebab di Indonesia ini penggunanya berlebihan. Ya, tiap kali ada meninggal disolati di mana saja, walaupun sudah disolati. Iya. Baik. Hukum masalah ini asalnya diambil dari satu hadis tentang kisah An-Najasyi. An-Najasyi ini dia adalah Raja Habasyah, masuk Islam, tapi dia takut menampakkan keislamannya. Kalau dia tampakkan keislamannya, nanti dia akan dibunuh oleh kaumnya. Iya. Semuanya akan menjadi musuh dia. Maka tidak bisa dia nampakkan keislaman dia. Ini An-Najasyi. Akhirnya meninggal pun ia tidak disolati. Iya. Tidak disolati oleh kaum oleh kaum muslimin. Maka pada saat hari meninggalnya, Nabi berkata, pada hari ini telah meninggal seorang hamba yang saleh. Iya. Dan dia tidak di negeri kalian ini, negeri lain. Kata Nabi, berdirilah kalian, kita solat ini. Solat gaib.
Kemudian setelah itu Nabi pun keluar ke musalla, ke tempat salat. Dalam satu riwayat keluar ke Baqi. Kemudian setelah itu beliau mengimami para sahabat, dijadikan 2 shaf di belakangnya, ya. Dan beliau pun takbir 4 kali. Beliau takbir 4 kali salat jenazah. Ya. Ini salat gaib. Dari sini kita bisa nampak bahwa salat gaib ini berlaku untuk orang yang keadaannya seperti ini. Dia tinggal di negeri yang tidak ada yang mensalatinya di sana. Maka kaum muslimin di negeri lain boleh mensalatinya dengan salat gaib. Dipahami ini? Ya. Ini yang benar dari pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Najasyi saja. Ada yang mengatakan seperti itu, khusus untuk Najasyi. Yang lainnya tidak boleh disalat seperti itu. Ya, tapi yang mengatakan khusus ini agak lemah pendapatnya. Yang benarnya orang yang semisal dengan keadaan Najasyi itu boleh. Itu boleh disolati. Adapun sekarang sudah disolati misalnya di Jawa, ada keluarganya di ujung Pandan sini, tadi Makassar atau Citra. Ya. Kemudian dia tahu keluarganya meninggal, ya. Salat jenazah di masjid. Nah, ini menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat gaib di masjid. Kalau sudah disolati, sudah selesai. Sudah disolati. Ya. Demikian pula keadaan pada sebagian pemerintahan, kalau ada yang meninggal diwajibkan salat gaib di semua tempat misalnya. Ya. Jadi juga ada perkara yang tidak disyariatkan. Nah, tapi kalau mendapat kewajiban dari pemerintah, ya kita kerjakan saja. Jangan sampai memecah belah kesatuan kaum muslimin. Iya. Baik. Ini beberapa perkara yang berkaitan dengan mensalati. Kemudian di antara hukum yang perlu diketahui, haram hukumnya mensalati dan memintakan ampun atau memintakan rahmat untuk orang kafir atau orang munafik. Nabi ditegur ketika mensalati Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Ditegur, turun ayat menegur beliau. Iya. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jangan kalian salat mensalati seorang pun di antara mereka, maksudnya di antara orang munafikin yang mati, selama-lamanya jangan salati. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Sungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Tidak boleh disalati kalau dia adalah orang kafir atau orang munafik. Iya. Kemudian di antara hukum lain, salat jenazah itu wajib untuk berjamaah. Iya. Sebagaimana wajibnya berjamaah pada salat-salat 5 waktu. Iya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah terus-menerus dalam keadaan berjamaah. Tidak pernah dinukil beliau salat jenazah sendiri-sendiri atau sahabat salat jenazah sendiri-sendiri. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Demikian salatnya Nabi, berjamaah terus dalam salat jenazah. Maka harusnya kita mengerjakan secara berjamaah. Iya. Adapun kalau yang mau kerjakan setelah itu sendiri dan tidak berjamaah, ya boleh saja dan salatnya tetap syah. Yang penting harus ada sekelompok orang yang mensalatinya secara berjamaah. Akan disebutkan berapa batasan sedikitnya. Iya. Batasan paling sedikitnya, jamaah itu dianggap syah, dianggap disolati secara berjamaah 3 orang. Iya. 3 orang. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan Syekh Al-Albani mengatakan di atas syarat Muslim bahwasanya Abu Talha memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati jenazah Umair
bin Abi Talha ketika meninggal. Maka Rasulullah SAW datang. Beliau salat di rumah mereka. Maka Rasulullah maju, Abu Talha di belakangnya, dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talha. Cuman berapa orang? 3 orang saja. Rasulullah, Abu Talha, dan Ummu Sulaim, istrinya. Nah, di sini kandungan fikih, banyak kandungan fikih di sini. Di antara kandungan fikih di sini, bolehnya perempuan mensolati jenazah. Iya. Dan batasan paling sedikit salat jenazah 3 orang. Batasan paling sedikit. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa shaf dalam salat itu sebaiknya, dalam salat jenazah secara khusus, shaf semakin banyak semakin bagus. Kalau salat berjamaah, 1 orang di samping imam, tapi ini salatnya dia di belakang imam, supaya menjadi satu shaf tersendiri. Ini satu shaf tersendiri. Iya. Dan di sini juga menunjukkan tentang bolehnya mensolati jenazah di rumah. Itu boleh walaupun utamanya disolati di lapangan atau disolati di masjid, sebagaimana yang kita akan terangkan. Kemudian berikutnya, jemaah yang mensolati semakin banyak itu semakin bagus. Ya, makin afdal untuk orang yang meninggal dan lebih bermanfaat untuknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna 100 kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u bih." Dalam hadis yang lain, ghufira lahu. Tidaklah seorang yang meninggal kemudian dia salati oleh sekelompok orang dari kaum muslimin, jumlahnya mencapai 100, kecuali semuanya diberi syafaat, dan 100 ini semuanya diberi syafaat, maka dia pasti akan memberikan syafaat kepadanya. Ini keutamaannya. Lihat ya, 100 orang, andai kata 100 orang ini nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang itu. Iya. Juga dalam hadis lain riwayat Muslim, "Ma min rajulin muslim yamutu." Tidaklah seorang lelaki muslim meninggal, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Kemudian mensalati jenazahnya 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. Tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka, kepadanya. Nah, ini keutamaannya orang-orang yang hidup di tengah masyarakat yang baik. Hidup di tengah masyarakat yang berilmu, mendalami tauhid. Sehingga kalau dia meninggal, yang mensalati dia masyarakat yang baik. Ya, sebab 100 orang ini mendapatkan syafaat. Dan sembarang orang yang mendapatkan izin syafaat, tentunya orang-orang soleh. Di hadits yang lain, 40 orang tidak pernah berbuat kesyirikan. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, di sini menunjukkan nikmatnya kalau disolati oleh orang-orang yang baik. Ya. Maka sebagaimana orang yang mensolati itu semakin bagus. Iya. Dan suatu hal yang aneh sekali di tengah masyarakat kita, kadang kalau ada jenazah, khususnya pada hari Jumat misalnya, diumumkan nanti setelah Jumat ada salat jenazah. Iya. Ada salat jenazah setelah Jumat. Ya, begitu Jumat sudah dimajukan depan jenazah, yang lainnya pada lari. Ya. Tidak ikut salat. Macam-macamlah keyakinannya. Ya. Saya mungkin tidak pantas untuk salat dan seterusnya. Padahal disunnahkan. Semakin banyak orang yang mensalatinya semakin bagus. Iya. Semakin banyak orang yang mensalatinya semakin bagus. Dan orang yang salat juga dapat pahala 1 qirat, satu gunung besar. Iya. Kan begitu. Iya. Ini keutamaan-keutamaan yang mereka tidak mendapatkannya karena meninggalkan salat jenazah itu. Mereka sendiri tidak dapat dan si mayatnya juga tidak mendapatkannya. Iya. Wallahul musta'an. Baik, kemudian disunnahkan membuat shaf di belakang imam 3 shaf atau lebih. Ya. Tidak sama ya salat berjamaah. Kalau salat berjamaah harus 10 shaf ya, baru bikin shaf baru. Kan begitu? Kalau salat berjamaah masih ada shaf kosong, dia bikin shaf sendiri di belakang, dia salat sendiri di situ, batal salatnya. Itu kalau salat berjamaah. Iya.
Tapi kalau salat jenazah, misalnya 10 orang, utamanya bikin 3 saf. 3 misalnya 4 3 begitu. Bikin 3 saf. Utamanya begitu. Ini kalau salat jenazah, paling bagusnya, paling afdalnya berapa saf? 3 saf atau lebih. Ya. Kalau dia bisa lebih dari itu yang paling bagus. Nah, pernah diterangkan dalam hadis Nabi salat jenazah dan bersama Nabi 7 orang. 7 orang ini dibuat 3 saf. Ya. 1 saf. Ada 3 1 saf dan 2 saf yang lainnya. Jadi semuanya jumlahnya 3 saf. Ya. Demikian, 3 barisan. Ya. Jadi makin banyak barisan yang belakang, makin banyak safnya, itu makin bagus. Ya. Makin bagus. Baik, kita pindah ke hukum berikutnya. Iya. Kalau misalnya di belakang imam tidak ada kecuali cuma 1 orang, ya, maka dia berdiri di belakang imam seperti dalam hadis yang kita terangkan tadi itu. Rasulullah, Abu Talha dan Ummu Sulaim. 3 orang saja. Abu Talha tidak di samping Nabi tapi di belakangnya persis. Iya. Kemudian pada saat mengimami, siapa yang berhak menjadi imam? Yang paling berhak menjadi imam adalah pimpinan negara. Ya, kalau misalnya dia hadir di situ, atau gubernur atau bupati, kalau dia misalnya hadir di masjid, dia paling berhak. Atau wakilnya, mereka yang lebih berhak. Iya. Ini diterangkan dalam hadis Abu Hazim ketika beliau berkata, saya menyaksikan ketika matinya Al-Hasan bin Ali, saya melihat Al-Husain bin Ali berkata kepada Said bin Auf. Ya, Said bin Auf waktu itu gubernur Madinah. Maka kata Al-Husain, sudah, kamu maju mengimaminya. Katanya, andai kata bukan ini sunnah, saya tidak membuat kamu maju, saya yang mengimami. Tapi inilah sunnahnya, harusnya gubernur ya mengimaminya. Iya. Demikian. Maka kalau ada pemerintah di situ atau gubernur atau pemerintah yang lainnya hadir, maka dia lebih utama menjadi imam. Kalau tidak ada, maka yang paling banyak menghafal Al-Quran itu adalah mengimami. Ya, sebagaimana dalam imam salat. Ya, yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalan Qurannya, ya, paling mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan paling dahulu hijrahnya dan seterusnya dari urutan-urutan seorang itu menjadi imam. Iya. Baik. Berikutnya tentang di mana letak salat itu. Iya. Apabila ada jenazah, menghadap ke mana disolati? Ya. Kalau jenazahnya perempuan, maka salatnya menghadap ke mana? Ke tengah dari perempuan itu. Kalau jenazahnya laki-laki, maka salatnya menghadap ke kepalanya, berdiri di kepalanya. Demikian. Iya. Kalau jenazahnya banyak dan bisa, misalnya satu kali salat langsung banyak jenazah. Iya. Anggap misalnya langsung 9 jenazah disolati sekaligus. Seperti pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, atau di zaman Ibnu Umar. Iya. Nah, beliau solati 9 sekaligus. Maka bagaimana cara mensolatinya? Ini mungkin di Indonesia jarang terjadi. Tapi coba
Dan ini mungkin diketahui oleh bapak-bapak yang pernah haji. Ya, di musim haji itu kadang satu kali sholat ada 5 orang yang meninggal. Ya. Sholat sekaligus. Ya. Tiap sholat itu pasti ada terus yang meninggal karena banyaknya orang di musim haji itu dan banyak kecelakaan. Ya, desakan orang. Ya. Sini mensolatinya satu kali saja. Nah, bagaimana cara mensolati kalau jenazahnya banyak? Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Kalau ada laki-laki dan ada perempuan, terus ada anak kecil, ada orang besar, maka yang didahulukan laki-laki dulu, paling depan laki-laki. Setelah itu perempuan. Kalau ada anak kecil, ada orang besar dulu, baru anak kecil. Orang besar laki-laki dulu, baru anak kecil laki-laki, ya, baru orang besar perempuan, kemudian anak kecil perempuan. Begitu susunannya. Jadi susun sekaligus, langsung dihadapkan. Misalnya imamnya berdiri sudah begitu. Ya. Anggaplah ini saya sebagai imam di sini. Maka jenazahnya diletakkan. Jenazah laki-laki besar dulu diletakkan, kepalanya menghadap ke saya. Terus jenazah setelahnya misalnya laki-laki anak laki-laki kecil, kepalanya juga pas menghadap ke saya. Setelah itu jenazah perempuan di belakangnya diarahkan, diletakkan pas tengahnya menghadap ke saya. Ya. Demikian pula jenazah anak kecil. Ya sudah, berdiri imamnya pas persis, ya. Imamnya menghadap ke kepala untuk laki-laki dan ke tengah untuk perempuan, sudah takbir. Ya, mensolatinya. Nah, demikian tuntunannya kalau jenazahnya itu banyak. Ya, seperti Ibnu Umar pernah mensolati 9 jenazah. Dia jadikan laki-laki dulu, setelah imam, dan setelah itu perempuan. Ya. Jadikan satu saf. Nah, kemudian diletakkanlah juga jenazah anak perempuan dan anak kecil. Ya. Dan waktu itu yang menjadi imam Said ibn al-As. Nah, menjadi imam waktu itu Said ibn al-As. Maksudnya menjadi pimpinan waktu itu. Tapi di sini mensolatinya Ibnu Umar. Ini menunjukkan bolehnya ada yang mensolati selain gubernur, kalau misalnya gubernur itu atau pimpinan itu mewakilkan atau dia izinkan, ya boleh saja. Maka Ibnu Umar yang sholat dan hadir sholat di situ Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Maka ada orang yang mengingkari. Ya. Kata Nafi', saya melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Saya bertanya, kenapa ini? Ya mereka bilang itulah sunnah. Ya. Mereka katakan demikian sunnahnya. Ya. Jadi demikian ukurannya. Kalau sholat banyak jenazah, dan boleh disolati satu-satu. Kalau dia ingin solati satu dulu, setelah itu solati lagi satu, ya, dan boleh solati satu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolati orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, disolati satu-satu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu riwayat, ya, beliau solat 72 kali solat, ya, dalam satu riwayat. Iya. Baik. Kemudian solat jenazah itu boleh di masjid. Iya. Boleh di masjid, ditunjukkan dalam beberapa hadis seperti hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya. Iya. Tapi paling utamanya solatnya di luar masjid, itu yang paling utama. Iya. Di tempat-tempat khusus disiapkan untuk solat. Misalnya di lapangan, ya, atau di pekuburan misalnya ada tanah lapang. Biasanya itu kalau di daerah-daerah Arab, ya, kuburan itu di luar kuburan itu ada tanah lapang di situ, kosong. Jadi boleh orang sholat di situ. Jadi jenazahnya dibawa, ditaruh, disolati di lapangan. Nah, ini lebih utama, lebih afdal. Ya. Dan ini termasuk sunnah yang banyak dilalaikan di zaman ini. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut berulang kali. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Syekh Al-Albani di sini menyebutkan 5 hadis yang menunjukkan tentang itu. Ya. Baik. Dan tidak boleh mensolati jenazah antara kuburan. Ya. Jadi solati di tempat khusus, bukan di kuburan.
nanti datang di kubur, di tengah kubur belum salat, setelah itu di antara kuburan disalatin, tidak boleh. Ya. Karena masuk ke dalam dalil umum, apa namanya? Atau ada hadis khusus menjelaskan tentang itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mensolati jenazah antara kuburan. Iya. Melarang mensolati jenazah antara kuburan. Baik, setelah selesai kita menyimpulkan hukum-hukum seputar jenazah, sekarang tiba saatnya kita terangkan bagaimana cara solat jenazah itu. Iya. Solat jenazah itu bisa beberapa kali takbir. Ya. Jadi salat jenazah terdiri dari berapa kali takbir? Bisa 4 kali takbir, bisa 5 kali takbir, bisa 6 dan 7 kali takbir. Ya. Bahkan ada riwayat bisa 9 kali takbir. Ya. Ini 4 riwayat, semuanya disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi yang paling banyak itu riwayat yang menunjukkan 4 kali takbir. Ya. Demikian. Jadi 4 kali takbirnya. Dan ini harusnya dikerjakan oleh kaum muslimin. Mengerjakan takbir itu berganti-ganti. Kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang 9. Sekarang kalau ada mengerjakan lebih dari 4 dianggap asing. Ya, aneh sendiri. Ya. Maka harusnya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan berganti-ganti, supaya orang tahu bahwa ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Nah, di sini disebutkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang itu. Adapun tentang 4 kali takbir, ya Syekh Al-Albani menyebutkan ada 6 hadis yang menjelaskan 4 kali takbir. Tentang 5 kali takbir, ya beliau sebutkan satu hadis. Tentang 6 dan 7 kali takbir beliau sebutkan 2, dan tentang 9 kali takbir beliau sebutkan 2 hadis. Ya, tentang 9 kali takbir. Ya. Jadi takbirnya boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 6, boleh 7, dan boleh 9 kali. Iya. Apa hukumnya takbir itu? Takbir dalam salat itu, dalam salat jenazah hukumnya rukun. Ya, rukun syahnya salat itu. Kapan ditinggalkan takbirnya? Kalau lebih dari 4, misalnya kurang dari 4, maka salatnya batal. Ya, kalau lebih dari 4 itu cuma keutamaan saja. Kalau tinggal tidak apa-apa. Tapi sekarang 4 ini ukurannya paling sedikit 4. Kapan dia kurang dari 4, maka salatnya batal. Iya. Salat jenazahnya batal. Sekarang kita ketahui sudah hukumnya takbir itu rukun. Iya. Apakah mengangkat tangan? Ya, bagaimana caranya? Jadi 4 kali takbir. 4 kali takbir tidak ada rukunya, takbir saja. Ya, salatnya cuma takbir, tidak ada ruku sama sekali. Iya. Dan tidak ada pula sujudnya. Karena itu salat jenazah tidak sama dengan salat biasa. Sofnya harus jauh-jauh, enggak. Boleh sofnya dekatan begini. Yang paling dibutuhkan hanya butuh jarak untuk tangan saja, angkat tangan saja. Butuh jarak untuk angkat tangan saja. Ya. Kan begitu. Kalau salat biasa kan harus ada jarak untuk sujud. Ya. Kalau salat jenazah enggak, jaraknya khusus untuk bisa angkat tangan saja. Itu salat jenazah. Iya. Kemudian salat jenazah itu disyariatkan mengangkat tangan di takbir pertama saja. Jadi mengangkat tangannya hanya di takbir pertama. Dia baca Allahu Akbar, angkat tangannya Allahu Akbar. Sudah, takbir pertama. Takbir setelah itu takbir tapi tidak ada mengangkat tangan. Takbir lagi Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Takbir lagi Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Ya, takbir lagi Allahu Akbar, jika tidak mengangkat tangan, selesai salat. Kalau cuma 4 kali. Ya. Jadi tidak ada mengangkat tangannya. Sebab kenapa kita katakan tidak ada mengangkat tangan selain takbiratul ihram saya? Sebab hadis-hadis yang mengatakan ada mengangkat tangan selain dari itu semuanya hadis-hadis lemah.
Ya. Semuanya hadits-hadits yang lemah. Demikian. Baik. Sekarang mengangkat tangannya di mana diletakkan? Ya. Diletakkan seperti biasanya, seperti sholat. Ya. Kalau sholat, letakkan tangan di atas tangan kanan, letakkan di atas tangan kiri, kan begitu. Demikian pula pada sholat jenazah. Seperti itu, meletakkan tangannya. Ya. Baik, sekarang apa yang dibaca? Bacaannya sekarang apa? Kita sudah tahu, 4 kali takbir, boleh lebih dari itu, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Ya. Sekarang apa yang dibaca? Ya. Kalau takbir pertama Allah Akbar, setelah takbir pertama langsung baca Al-Fatihah. Tidak ada baca doa istiftah. Ya. Tidak ada baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tidak pula baca Allahumma wajjahtu wajhiya lillah. Ya, tidak ada baca doa istiftah. Langsung takbir Allahu Akbar, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat. Sampai akhir surah. Demikian. Iya. Kalau Syekh Al-Albani di sini menyebutkan baca Al-Fatihah dan baca satu surah. Ya, tapi yang saya ketahui bahwa hadis membaca satu surah itu ada kelemahan. Ya. Yang dibenarkan hanya baca Al-Fatihah saja. Hanya membaca Al-Fatihah. Baik. Dan membaca Al-Fatihah pada salat jenazah hukumnya rukun. Kapan tidak baca Al-Fatihah batal salatnya? Ya. Harus baca Al-Fatihah. Ya. Berikutnya, ya takbir pertama setelah takbir Allahu Akbar. Tidak baca istiftah, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Selesai setelah itu takbir lagi Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? Tidak mengangkat tangan. Ya, setelah takbir kedua apa yang dibaca? Ya. Nah, di sini diterangkan Syekh Al-Albani setelah takbir kedua dia membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan selawat ini juga hukumnya rukun. Kapan tidak baca selawat batal juga salatnya. Iya. Dan selawat yang dibaca itu sama dengan selawat di dalam salat. Iya. Sebab asalnya tidak ada. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Iya. Demikian. Kemudian ketika membaca itu, tadi membaca Al-Fatihahnya saya lupa. Ketika membaca Al-Fatihahnya itu harusnya dibaca tidak dijaharkan. Membaca tersembunyi seperti kalau salat duhur, salat asar, yang begitu, tidak kedengaran suara. Dia membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, membaca selawat, nah sekarang takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga di sini dia memberikan doa-doa untuk orang yang meninggal. Nah, tapi hendaknya doa yang dibaca adalah doa yang ada dalam tuntunan Rasulullah SAW. Itu hendaknya yang dibaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mensalati jenazah, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Maksudnya berdoalah kalian dengan ikhlas untuk orang ini. Ya. Ada 4 doa di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Ada 4 doa bisa dibaca. Ya. Ini buku ada terjemahannya ya. Bisa baca ini. Cuma saya kadang memberikan tambahan keterangan dari ulama yang lain. Ya. Doa yang pertama yang dibaca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan, dalam satu riwayat zawjatan khayran min zawji wa adkhilul jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabil nar. Ini doanya. Ini doanya
semuanya isinya kebaikan betul untuk jenazah. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, dan biarkanlah dia, kemudian muliakanlah tempat tinggalnya, tempat turunnya, perluaslah tempat masuknya, cucilah dia dengan air, dengan salju dan es, kemudian bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik darinya, gantilah dia dengan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, gantilah dia dengan istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam sorga, ya. Lindungilah dia dari siksaan adab kubur, lindungilah dia dari siksaan api neraka. Masya Allah, ya. Ini makna doa tersebut, ya. Doa sudah terkumpul semua kebaikan untuk orang yang meninggal ini. Iya. Ini doa mungkin yang paling bagus dibaca, sebab doanya dalam hadits riwayat Muslim. Ada doa yang lain. Doa yang kedua, bunyinya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dari kami dan orang yang meninggal dari kami, dan ampunilah orang yang hadir dan orang yang tidak hadir dari kami. Ampunilah orang kecil dan orang yang besar dari kami. Ampunilah laki-laki dan perempuan dari kami. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan, hidupkanlah dia di atas Islam, dan siapa yang engkau wafatkan, wafatkanlah dia di atas keimanan. Ya Allah, janganlah kamu haramkan pahalanya untuk kami, dan jangan pula kamu sesatkan kami setelahnya. Ya. Ini doa kedua. Doa yang ketiga, Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa hablil hawarik faqihi fitnat al-qabr wa adab an-nar wa anta ahlul wafa wal haqq faghfirhu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya si Anu anaknya si Anu, disebut namanya. Ya. Misalnya Muhammad bin Abdullah, ya Allah, inna Muhammad ibn Abdullah misalnya. Fi dhimmatika, dalam tanggung jawabmu dan dalam sambungan rahmatmu, pada sambungan sisimu, lindungilah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Ya. Sungguhnya engkau yang menjaganya di atas kebenaran, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Baik, doa yang ketiga, Allahumma abduka wa ibnu ummatika wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatik anta ghaniyun an adabi in kana muhsinan fazidhu fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu. Itu doa yang ketiga. Saya tidak terjemahnya karena waktu agak sempit. Ya. Dan ada doa yang keempat. Sudah ya, sudah empat ya? Empat doa sudah. Baik, sekarang di takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Apakah ada doa di takbir yang keempat? Ya. Kata Syekh bin Baz, tidak ada hadis yang sahih dalam takbir yang keempat. Yang benarnya takbir keempat, setelah takbir dia diam sejenak, diam sedikit, setelah itu salam. Setelah itu dia salam. Ya. Baik, Syekh Al-Albani di sini menyebutkan beberapa menunjukkan adanya doa, tapi seingat saya memang hadis-hadisnya lemah seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Kemudian salamnya bagaimana? Ya. Apakah salamnya dua kali atau satu kali? Ya, karena ini dua perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang dua kali salam, ada yang satu kali. Ya, dan yang benarnya boleh dua kali dan boleh satu kali. Yang benarnya boleh dua kali dan boleh satu kali. Iya, itu yang benar. Sebab Nabi SAW kadang salam dua kali dan kadang beliau salam satu kali. Cuman kalau mau dihitung yang paling banyaknya beliau salam berapa kali? Paling banyaknya beliau salam dua kali. Paling banyaknya. Tapi pernah beliau salam satu kali. Ya. Makanya mau salam dua kali boleh. Dan itu yang lebih utama. Yang mau salam satu kali juga boleh. Ya. Ini terangkan dalam beberapa hadis. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil dan lain-lainnya. Ya.